Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar Wildan Maris, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 20121660. Di sini saya akan mempresentasikan demo dari eh, ulangan tengah semester pemrograman client server. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita akan membuka database saya. Di sini sudah tertera ada database di localhost phpMyAdmin, ada admin, ada item transaksi, ada produk, ada juga transaksi. Nah, 4 tabel ini nantinya akan kita masukkan di aplikasi yang bernama Postman. Oke, langsung saja kita buka untuk Postman-nya. Nah, di sini terdapat beberapa folder dengan beberapa request. Nah, yang pertama ada login, admin, transaksi, item transaksi, dan juga produk. Sesuai dengan apa yang ada di database tadi. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya? Oke, pertama kita buka dulu yang pertama kita lakukan proses login terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada beberapa perintah dalam body ya yang dimasukkan dalam xww form URL encoded. Nah, terdapat email dan juga password. Nah, yang kita masukkan di sini adalah apa yang ada di data get admin. Nah, di sini untuk melakukan get admin sepertinya kita tidak perlu login. Nah, di sini ada beberapa admin yang dapat kita gunakan untuk login, transaksi, dan juga memasukkan produk. Oke. Nah, untuk menambahkan admin dan sebagainya, kita harus login terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Nah, kita sudah memasukkan beberapa sudah memasukkan salah satu dari beberapa admin yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, lalu langkah kedua yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan token ke dalam eh, API PCS ya. Nah, ini kita copy, jangan sampai petiknya terikut. Oke. Nah, setelah itu kita ke API PCS. Nah, lalu di sini kita pilih bearer token ya. Dan di token ini kita masukkan, kita paste ulang di sini. Nah, kenapa harus kita lakukan login? Nah, gunanya adalah untuk agar kita dapat memiliki akses di seluruh requestnya ini. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, setelah itu, oh ya, satu lagi, token ini hanya berlaku setiap 1 jam sekali. Jadi ketika teman-teman mau melakukan perubahan data dalam request, itu teman-teman harus melakukan proses login yang sama seperti tadi. Nah, itu tadi hanya berlaku setiap 1 jam sekali ya. Jadi eh, teman-teman harus memasukkan ulang setiap 1 jam sekali jika ingin mengubah data. Oke, di sini kita sudah memilih akses. Nah, dalam folder admin kita dapat memasukkan admin, mengedit data admin, dan juga menghapus data admin. Oke, semisal di sini kita akan memasukkan data admin baru. Nah, sebelumnya di sini sudah pastikan sudah terisi link dari database yang akan kita modifikasi. Di sini misal kita akan memasukkan sebentar, misalnya will. Nah, will add student amikom.id dengan password 1234, namanya dandan. Oke, setelah itu, setelah memasukkan value-nya, kita save, lalu kita send. Nah, otomatis nanti di sini akan
menambahkan admin sukses, akan tertampil insert berhasil. Nah, kita di sini emailnya wilwil@student.amikom.ac.id dengan ID-nya 16, lalu dengan nama dan passwordnya sekian. Oke, ID dan juga password ini terisi otomatis ya teman-teman. Jadi walaupun kita masukkan bagaimana, nanti di sini akan berganti lagi. Oke, lalu yang ketiga, kita akan mencoba untuk memodifikasi data admin. Bagaimana caranya? Kita pastikan ke request put. Nah, di sini sudah put, di sini juga pastikan sudah terisi. Lalu di bagian body dan sebagainya. Nah, di sini yang kita masukkan adalah misalnya ID, nama, email, password. Nah, misal kita tadi kan ID kita 16. Namanya kita ganti jadi siapa ya? Misalnya Bobby. Bobby. Lalu ini email kita ganti menjadi bobby@students.amikom.ac.id dengan password 12345. Oke, di sini pastikan sudah terisi semua empat-empatnya. Lalu kita simpan, lalu kita send untuk mengirimkan requestnya. Nah, di sini akan tertampil sukses, true, update berhasil. Nah, admin dengan ID 16 dia akan berganti email menjadi bobby@students.amikom.ac.id dengan nama Bobby. Namun untuk password sepertinya masih tidak bisa diganti ya. Saya masih terdapat kendala di sana. Oke, lalu perintah request admin yang terakhir ada untuk menghapus data admin. Ya, di sini misal kita ingin menghapus admin dengan ID tadi yang sudah kita masukkan 16 ya, semisal. Setelah itu kita simpan, lalu kita send. Nah, di sini akan tertampil sukses, true, delete berhasil untuk admin dengan ID 16. Jadi admin dengan nama Bobby sudah tidak ada. Oke, mari kita pastikan dulu di data get admin. Nah, di sini kita cari. Nah, nama Bobby sudah tidak ada ya. Tadi seharusnya setelah saya post dan put saya cek dulu, namun saya terlewat sepertinya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita untuk melakukan transaksi ya. Di sini kita pertama-tama kita get dulu transaksi. Nah, di sini memang tidak terdapat apa-apa di parameter kosong, di body juga tidak ada apa-apa. Nah, untuk get transaksi kita tidak perlu menambahkan key ataupun value ya. Dapat kita lakukan secara langsung. Oke, langsung kita send saja untuk mendapatkan transaksi. Nah, berikut adalah tampilan dari transaksi yang sudah dilakukan. Ada beberapa barang yang sudah terjual ya, dengan totalnya, tanggalnya, dan sebagainya, ID transaksinya. Nah, untuk menambahkan transaksi baru, kita akan ke perintah request post. Nah, di sini yang diisi adalah admin ID dan juga totalnya. Oke. Nah, ini gunanya adalah jika ingin melakukan transaksi. Nah, di sini admin yang melakukan transaksi ini di mana? Nah, oke, lalu kita misalnya admin ID sebentar. Ada admin dengan ID 1 ya. Kita coba menggunakan ID 1 dengan total barang yang dibeli 40.000. Lalu kita send saja, lalu kita simpan, lalu kita send. Nah, nih di sini di tanggal 26 November terdapat transaksi ID transaksi 8 lalu dengan total biaya 40.000. Oke. Nanti otomatis akan bertambah ini di sini. Oke, mari kita send request di get. Nah,
akan tertambah sebuah transaksi dengan ID 8 yang melakukan transaksi adalah admin dengan nama Wildan di jam berikut dan juga tanggal berikut dengan total harga sebagai berikut. Oke, lalu untuk mengubah transaksi kita di sini kita akan pergi ke request put. Lalu di sini ada beberapa key yaitu admin ID, tanggal dan juga total. Oke, di ID kita akan mengisikan sebentar tadi di transaksi. Nah, ID 8 ya. Yang ID ini tidak bisa kita ubah ya teman-teman. Maksudnya ID ini sesuai dengan eh, apa yang sudah ada. Seperti misalnya admin dengan ID sekian, lalu kalau mengubah data admin ya ID-nya harus sekian dan sebagainya. Oke, di sini kita masukkan 8. Lalu admin ID kita masukkan sesuai dengan admin ID si Wildan tadi. Misalnya Wildan memiliki ID admin 1. Ya sudah kita masukkan dengan ID admin 1. Nah, yang bisa kita ubah adalah di sini. Misalnya kita ubah tanggal transaksinya menjadi 2021 bulan 10 tanggal 20. Jamnya bebas, saya tidak akan rubah saja ini karena ada menit dan juga detiknya. Lalu di sini untuk totalnya juga bisa kita rubah. Misalnya kita rubah menjadi 50.000. Nah, kalau sudah kita simpan, lalu kita send. Nah, sukses perubahan update data berhasil dengan muncul pesan seperti ini. Nah, ID 8 nantinya akan memiliki tanggal di 2022. Kok belum ganti ya? Sebentar. Tanggalnya. Oh, masih ada kendala sepertinya. Lalu, tapi totalnya sudah bisa diupdate. Ya, mungkin tanggalnya nanti akan saya perbaiki lagi. Lalu yang terakhir di perintah database transaksi adalah delete untuk menghapus transaksi. Nah, di sini kita akan ke body, www dan sebagainya. Lalu ada key ID. Nah, di sini kita masukkan ID transaksi yang sudah kita input tadi. Semisal 8. Ya, tadi kan ID transaksi 8 tuh. Nah, kita simpan, lalu kita send. Nah, otomatis ID transaksi dengan ID 8 akan terhapus. Ya, di sini kita bisa cek, di sini masih ada ya sebelumnya, lalu kita send ulang. Nah, transaksi dengan ID 8 sudah tidak ada. Oke. Lalu kita lanjut ke item transaksi. Oke. Pertama-tama kita get dulu item transaksi. Ya, seperti biasa, get itu dikosongkan saja karena kita hanya untuk menampilkan data yang sudah ada. Oke, kita send. Lalu kita akan mendapatkan pesan seperti ini, transaksi yang sudah dilakukan dengan beserta itemnya, seperti ID transaksi, ID dan juga ID transaksi, produk ID dengan nama bantal, quantity 2, harga saat transaksi 60.000, subtotal 120.000 ya. 60.000 dikali 2 120.000 ya. Oke. Lalu untuk memasukkan data transaksi baru, nah kita di sini memasukkan beberapa key yaitu ada transaksi ID, produk ID, quantity dan juga harga saat transaksi. Nah, di sini di mana kita bisa mendapatkan produk ID? Nah, nanti akan saya jelaskan saat kita memasuki memasuki perintah bagian produk. Oke. Di sini kita masukkan saja transaksi ID ini sesuai dengan produk ID. Nah, di sini akan ada bocoran saja di mana kita bisa mendapatkan transaksi ID dan juga produk ID. Kita dapatkan dari get produk. Nah, ini kita send terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan beberapa
daftar barang beserta ID-nya. Nah, di sini seperti contoh kita akan menambahkan item transaksi dengan produk ID 6, ID 12, nama admin dan sebagainya. Oke, kita masukkan saja datanya. Tadi ID-nya 6 ya. Nah, di sini kita akan masukkan 6, produk ID juga 6, lalu quantity 1, kita cek harganya ada 15.000. Nah, 15.000. Oke, save. Lalu kita send. Data tidak valid. Oh, oh ya ya ya. Maaf, sebelumnya yang bisa ditransaksi ID ini kita tambahkan dulu di sini. Misal di sini ada ID transaksi dengan ID 3. Nah, maka kita tambahkan di item transaksi di sini harus 3. Sebelumnya harus kita tambahkan dulu ya di perintah transaksi. Jadi kita ini masukkan 3, produk ID 6, quantity 1, harga saat transaksi 15.000. Oke, mari kita coba. Kita simpan dulu. Apakah bisa? Nah, di sini kita berhasil untuk memasukkan item transaksi. Nah, kita mendapatkan ID item transaksi 8, transaksi ID-nya 3, produk ID 6, quantity 1 dengan harga 15.000 ya. Oke. Ini untuk memasukkan item transaksi. Nah, lalu bagaimana cara mengubahnya? Nah, di sini kita get dulu datanya, apakah sudah masuk di sini? Nah, ternyata sudah. Di sini ada item transaksi dengan ID 8, maka untuk mengubahnya kita akan pergi ke put item transaksi. Ya, pastikan ini juga sudah diubah ya di bagian URL-nya. Nah, lalu kita akan mengubah transaksi dengan ID 8. Nah, di sini ID-nya kita ubah menjadi 836 ya. 836 836. Lalu quantity kita ubah menjadi 2, otomatis harga saat transaksi menjadi 30.000. Oke. Lalu kita simpan dan juga terakhir kita kirim. Nah, di sini akan muncul sebuah pesan di mana menunjukkan bahwa update berhasil untuk untuk transaksi dengan ID 8. Nah, kita ubah kuantitinya, harga saat transaksi 30.000 dengan subtotal 60.000. Oke. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Nah, di sini kita akan pergi ke perintah del. Lalu untuk body yang diisi seperti biasa, seperti perintah del pada perintah sebelumnya. Di sini kita masukkan ID 6. Nah, yang kita hapus adalah item dengan ID 8. Maka di sini cukup kita isikan ID di value di ID bagian del itu ID-nya 8. Oke. Lalu kita simpan dan juga kita send. Nah, jika sudah sukses, maka di sini akan tertampil tulisan yang menunjukkan bahwa penghapusan data berhasil. Nih, transaksi dengan ID 8, 3, 6 dan sebagainya ini sudah berhasil dihapus. Nah, kita cek di sini ternyata sudah tidak ada transaksi dengan ID 8. Oke, lalu ada lagi ini untuk mendapatkan item transaksi tapi dari transaksi ID. Nah, misal kita mencari karena di sini hanya ada terdapat satu yaitu dengan ID 7, maka kita akan mencari item dengan transaksi 7. Nah, jika sudah maka akan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi ada telepon. Tapi oke, kita lanjutkan saja. Lalu di sini ada selanjutnya untuk menghapus transaksi berdasarkan ID-nya. Nah, di sini kita dapatkan data bahwa ada transaksi ID dengan ID 7. Nah, maka kita cukup inputkan di sini dengan jumlah 7. Oke, kita send. Nah, maka delete untuk transaksi dengan ID 7 berhasil. Nah, apakah data benar-benar hilang? Kita akan buktikan di sini.
Nah, saat kita send di sini, data transaksi sudah tidak ada karena itu tadi adalah satu-satunya transaksi yang kita hapus. Oke, lanjut. Yang terakhir ada request database product. Nah, di sini untuk produk, nah kita tadi sudah ya untuk bagian get. Ini ada rangkaian dari beberapa produk yang bisa dipakai untuk transaksi. Nah, lalu di bagian post ada sebentar di bagian post ini untuk berguna untuk memasukkan produk ya ke dalam database. Nah, di sini jangan lupa ini kita isi sesuai dengan link database yang ada. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan produk baru. Nah, admin ID ini kita pakai kita inputkan sesuai dengan admin yang ada. Kita coba menggunakan admin Bagas dengan ID 7. Nah, oke, di sini kita akan post produk dengan admin 7. Lalu nama produk misalnya kita masukkan sate ayam dengan harga misal 10.000 ya per tusuk ya, dengan stok 20. Oke, jika sudah kita simpan lalu akan kita kirim. Nah, di sini kalau data sudah masuk dengan berhasil, akan tertampil pesan seperti ini, terus sukses dengan message insert berhasil. Nah, kita akan mendapatkan ID produk 8, admin ID dengan admin ID 7 ya, sesuai dengan yang kita input, dengan nama barang sate ayam, harga 1.000 dengan stok 20. Oke. Lalu untuk mengubah di sini ada beberapa key yang bisa kita ganti. Misal tadi kita inputkan ID 8, adminnya 7, nama sate ayam dan sebagainya. Nah, di sini kita adminnya 8, lalu admin ID 7 dengan harga kita misal ubah jadi 2000. Nah, stoknya kita ganti 10 dengan nama barang misalnya kita ganti jadi sate sapi. Oke, jika sudah akan kita simpan lalu kita send. Nah, di sini akan tertampil pesan bahwa update data berhasil. Produk dengan ID 8, admin 7, sukses berganti nama menjadi sate sapi dengan harga 2000, stoknya 10. Nah, untuk yang terakhir ada perintah untuk menghapus. Misal tadi kan kita mendapatkan ID 8 ya. Nah, kita akan menghapus dari ID-nya saja. Kita cukup inputkan value 8 di bagian ID di perintah delete, lalu kita simpan dan juga kita send. Oke, jika sudah akan muncul pesan bahwa penghapusan data berhasil. Produk dengan ID 8, admin ID 7 dengan nama sate sapi dengan harga per tusuk 2000, stok 10 sudah dihapus. Untuk membuktikannya kita akan ke get produk. Nah, di sini sudah tidak ada produk dengan nama sate sapi. Oke, mungkin itu saja presentasi demo dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf.